Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen mata kuliah Intermediate Accounting atau yang biasa disebut Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kami dari kelompok 2 kelas AK31R akan mempresentasikan materi kuliah minggu ketiga pada chapter 4 yaitu Income Statement and Related Information atau laporan laba rugi dan informasi terkait. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amelia Najwa Kartika Dewi dengan NIM 2024 12 11 011 dan kedua rekan saya yaitu Saya Nurul Rohmania dengan NIM 2024 12 11 017. Saya Agung Kurnia Permana dengan NIM 2024 12 11 028. baik. Kita langsung saja menjelaskan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nurul. Untuk Nurul, dipersilakan. Oke, jadi ini yang pertama itu ada income statement dan relate information. Jadi yang kita bahas itu ada yang pertama laporan laba rugi. Jadi kita bahas kegunaannya, keterbatasan, dan kualitas laba. Selanjutnya ada format laporan laba rugi, ada unsurnya, pengungkapan, minimum, komponen rinci, ilustrasi, laporan laba, sama rugi ringkas. Selanjutnya ada pelaporan dalam laba rugi. Kita bahas nanti tentang laba kotor, laba dari operasi, laba sebelum pajak, laba bersih, laba per saham, dan operasi yang dihentikan. Terus ada akumulasi pajak antar periode, kepentingan pengendali, sama ikhtisar. Selanjutnya ada perubahan akuntansi dan kesalahan. Jadi kita bahas tentang perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi, dan koleksi kesalahan. Nah, selanjutnya ada pernyataan ekuitas terkait. Kita nanti bahas tentang laporan saldo laba, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama kita akan bahas income statement. Jadi pengertiannya itu, laba rugi itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi artinya dari laporan ini kita bisa tahu seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya selama periode tersebut, bukan hanya sekedar hitung angka untung rugi. Next. Nah, jadi yang pertama itu kegunaan dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu membantu pengguna laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dalam beberapa cara. Contohnya, investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk yang pertama itu kayak mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, terus menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Terus membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Next. Nah, selanjutnya ada keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama itu perusahaan menghilangkan pos dari laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Yang kedua, jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan laba melibatkan penilaian. Jadi singkatnya itu beberapa keterbatasan laporan laba rugi mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan kata lain, jadi meskipun laporan laba rugi ini sangat penting, tapi tetap harus kritis karena hasilnya bisa berbeda tergantung metode akuntansi yang dipakai atau judgment management. Next. Selanjutnya ada kualitas laba. Pentingnya informasi dalam laporan laba rugi untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi perusahaan dan manajernya. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola
laba untuk memenuhi target laba atau membuat laba tampak kurang beresiko. Manajemen laba atau earning management itu adalah waktu yang direncanakan dari pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memuluskan lonjakan pendapatan. Kualitas laba itu berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang berkurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Kalau manajemen terlalu banyak mengatur waktu pengakuan pendapatan atau beban, maka laba yang ditampilkan itu bisa terlihat bagus, tapi sebenarnya kualitasnya rendah karena tidak mencerminkan kondisi yang nyata. Next. Selanjutnya ada perubahan estimasi. Laba bersih itu dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Metode pengukuran laba, pendekatan transaksi itu ada transaksi approach, berfokus pada aktivitas yang terkait laba yang telah terjadi selama periode berjalan. Yang ada beban sama penghasilan. Nah, di penghasilan ini, kenaikan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, kalau dari expense itu penurunan manfaat ekonomi selama suatu keluar periode akuntansi dalam bentuk atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham. Next. Nah, selanjutnya ini ada isi dan format laporan laba rugi. Yang pertama itu ada elemen laporan laba rugi. Jadi income itu kan terdiri dari dua unsur utama, yaitu ada revenue dan gain. Di revenue itu berasal dari aktivitas utama atau rutin perusahaan. Selanjutnya di gain itu timbul dari aktivitas lain di luar kegiatan utama perusahaan. Jadi pendapatan itu contohnya kayak penjualan barang atau jasa, pendapatan jasa atau biaya, pendapatan bunga, pendapatan dividen, sama pendapatan sewa. Nah, untuk di gain ini, laba dari penjualan aset jangka panjang atau laba itu belum terrealisasi dari investasi atau sekuritas. Next. Selanjutnya itu pengeluaran. Kalau di pengeluaran ini ada dua juga, yaitu ada expense dan cost. Di expense ini pengorbanan ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Di losses itu penurunan manfaat ekonomi yang muncul biasanya tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya itu ada di beban itu beban pokok penjualan, penyusutan aset, biaya sewa, gaji dan upah, dan pajak. Kalau di kerugian itu kayak biaya terstrukturisasi, rugi dari penjualan aset jangka panjang, rugi belum terrealisasi dari sekuritas atau investasi. Jadi bedanya kalau expense ini rutin, kalau loss itu biasanya incidental. Next. Nah, ada komponen dari laporan laba rugi. Yang pertama itu bagian penjualan dan pendapatan. Yang kedua, bagian harga pokok penjualan dan laba kotor. Yang ketiga, beban penjualan. Yang keempat, beban administrasi atau umum. Yang kelima, pendapatan dan beban lain, laba dari operasi. Yang keenam, biaya keuangan, laba sebelum pajak penghasilan. Yang ketujuh, pajak penghasilan, laba dari operasi yang dilanjutkan. Yang kedelapan, operasi berhentikan dari laba bersih. Selanjutnya, kepentingan non pengendali. Dan yang terakhir, laba per saham. Urutannya ini penting karena memberi gambaran step by step. Dari hasil penjualan, dikurangi biaya, lalu sampai ke angka final, yaitu laba bersih per saham yang nomor 10. Next. Nah, jadi di sini itu menyajikan laporan laba rugi perusahaan Bochong, yaitu
mencakup semua pos utama dalam daftar di atas kecuali untuk operasi yang dihentikan. Format ini biasanya bervariasi antar perusahaan, tapi prinsipnya sama, yaitu untuk menampilkan semua komponen penting yang mempengaruhi laba. Next. Nah, ini laporan berikut ini lebih referensif terhadap jenis yang ditemukan dalam praktik. Jadi, meskipun ringkas, format ini tetap membuat informasi inti yang dibutuhkan investor atau pengguna laporan keuangan. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Yaitu ada laba kotor. Jadi laba kotor itu dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba kotor ini yang memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba di masa depan. Angka ini sering jadi perhatian utama karena mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola penjualan dan biaya produksinya. Next. Laba dari operasi. Jadi laba dari operasi ini dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Laba operasi menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Oleh karena itu, laba operasi ini kerap dijadikan acuan para analis untuk memperkirakan jumlah, waktu, serta kemungkinan ketidakpastian arus kas di masa depan. Jadi laba operasi ini dianggap lebih murni untuk menilai performa bisnis inti tanpa dipengaruhi biaya pendanaan atau pajak. Next. Selanjutnya ini ada klasifikasi beban. Jadi metode sifat beban, keuntungan metode sifat beban ini, nature of expense method, adalah mudah diterapkan karena akumulasi biaya ke berbagai fungsi yang tidak diperlukan. Jadi ada biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, beban penyusutan, sama beban amortisasi. Metode ini tuh lebih informatif karena menunjukkan sumber biaya, misalnya biaya produksi, penjualan, atau administrasi. Selanjutnya ada metode sifat beban dari ini. Oke, ini metode dari fungsinya, function of expense method. Ini dianggap lebih tepat karena menyampaikan sumber utama timbulnya biaya yang pada akhirnya memudahkan pengguna dalam mengevaluasi kesesuaian biaya dengan pendapatan perusahaan. Contohnya itu beban pokok penjualan, sama beban administrasi. Di sini semua beban ditampilkan sesuai jenisnya. Jadi kayak gaji, eh metode ini lebih informatif karena biaya kayak misalnya biaya produksi, penjualan, atau administrasi. Next. Selanjutnya ini klasifikasi beban. Jadi asumsikan bahwa kantor akuntan Terlodis Group menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi. Kantor akuntan tersebut memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Jadi ini ada pendapatan jasa, biaya jasa, kayak gaji, beban, penjualan gitu. Next. Nah, ini metode sifatnya. Jadi kayak di sifatnya ini ada pendapatan, gaji, beban, perlengkapan, beban perikanan, beban utilitas, penyusutan gedung, beban hiburan, dan laba bersih. Next. Nah, ini berdasarkan fungsi. Jadi di fungsi ini ada pendapatan, beban penjualan, beban administrasi, dan laba bersih. Kalau pakai metode fungsi ini lebih ringkas, ada beban jasa, penjualan, administrasi. Jadi langsung kelihatan gitu kontribusi tiap fungsi terhadap laba. Next. Keuntungan dan kerugian.
Jadi jika Trellis Group ini menggunakan pendekatan fungsi beban, maka laporan laba ruginya itu kayak pada ilustrasi. Tujuannya itu biar pengguna bisa, contohnya itu kerugian restrukturisasi, keuntungan penjualan aset, atau penyelesaian tuntutan hukum. Jadi semua ini mempengaruhi total laba bersih. Next. Baik, terima kasih Nurul. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari keuntungan dan kerugian. Secara umum, IASB atau International Accounting Standards Board, sebuah badan independen yang mengembangkan standar pelaporan keuangan Indonesia atau IFRS, berpendapat bahwa pendapatan dan beban serta pendapatan dan beban lain-lain harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi. Misalnya, tidaklah tepat untuk mengecualikan pos-pos yang jelas berkaitan dengan operasi, seperti penurunan nilai persediaan dan beban restrukturisasi dan relokasi, karena kejadiannya tidak teratur atau jarang atau jumlahnya tidak lazim. Demikian pula, tidaklah tepat untuk mengecualikan pos-pos dengan alasan tidak melibatkan arus kas, seperti beban penyusutan dan amortisasi. Namun, perusahaan dapat menambahkan pos-pos, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Next. IFRS menunjukkan pos tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan dalam laporan laba rugi untuk membantu pengguna dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang pertama, kerugian atas penghapusan persediaan ke nilai realisasi neto atau nilai aset tetap ke jumlah terpulihkan dan pembalikan dari penghapusan tersebut. Yang kedua, kerugian atas restrukturisasi dari aktivitas perusahaan serta pembalikan dari penyisian untuk beban restrukturisasi tersebut. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan pos aset tetap atau investasi, penyelesaian tuntutan hukum, dan yang terakhir pembalikan lain atas liabilitas. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan melaporkan pos-pos ini sebagai bagian dari operasi dan mengungkapkannya secara lebih rinci jika jumlahnya material. Beberapa misalnya hanya menampilkan setiap pos sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari operasi. Perusahaan lain menggunakan judul Other Income and Expense atau pendapatan dan beban lain-lain. Dan kemudian merincinya di bagian ini atau dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk keperluan riset merinci keuntungan, kerugian, pendapatan, dan beban yang tidak dilaporkan sebagai bagian dari bagian pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Next, laba sebelum pajak penghasilan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak penghasilan dengan mengurangkan beban bunga atau yang juga dikenal sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan dari laba operasi. Sesuai dengan standar IFRS, perusahaan wajib menyajikan biaya pendanaan tersebut dalam laporan laba rugi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan aktivitas bisnis perusahaan atau bagaimana perusahaan memanfaatkan modal untuk menciptakan nilai dari aktivitas pendanaan atau bagaimana perusahaan memperoleh modal. Dalam kebanyakan kasus, biaya pembiayaan melibatkan beban bunga. Dalam situasi lain, perusahaan mengkompensasi beban bunga dengan pos-pos seperti pendapatan bunga. Ilustrasi 4.8 menunjukkan bagaimana Network Rail atau GBR menyajikan biaya pembiayaannya yang hanya melibatkan beban bunga. Ilustrasi ini menampilkan bagaimana biaya keuangan atau finance cost disajikan dalam laporan laba rugi suatu perusahaan.
Rincian biaya keuangannya yaitu yang pertama ada bunga atas pinjaman bank sebesar 71 euro. Yang kedua, bunga atas obligasi yang diterbitkan melalui program penerbitan utang sebesar 672 euro. Lalu ada bunga atas utang yang diterbitkan melalui program medium term note. Lalu ada bunga atas commercial paper. Lalu ada bunga atas kewajiban sewa pembiayaan. Lalu ada biaya lain, lalu ada bunga lainnya sebesar 82 euro. Dan total pinjamannya itu 1.106 euro. Lalu dikurangi biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian sebesar 92 euro. Maka total biaya keuangan atau finance cost yang dibebankan dalam laporan laba rugi sebesar 1.014 euro. Biaya pinjaman dimasukkan dalam biaya aset yang memenuhi syarat sepanjang aset tersebut dibiayai oleh grup. Suku bunga rata-rata yang digunakan selama tahun tersebut adalah 5%. Jadi, ilustrasi ini menekankan bagaimana perusahaan harus transparan merinci biaya pinjaman, yang menunjukkan sumbernya, menghitung total, lalu memisahkan mana yang dikapitalisasi ke aset dan mana yang benar-benar dibebankan sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Next, laba bersih. Laba bersih dihitung dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba bersih menunjukkan keuntungan atau pendapatan setelah semua pendapatan dan beban dalam periode tertentu diperhitungkan. Banyak pihak melihat laba bersih sebagai indikator utama keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Pajak penghasilan dicatat pada laporan laba rugi sebelum laba bersih, karena laba bersih baru dapat dihitung setelah semua pendapatan dan beban diperoleh secara pasti. Pemahaman mengenai cara perusahaan menghitung pajak penghasilan selama periode berjalan menjadi informasi penting. Misalnya, beberapa pos pendapatan mungkin memiliki tarif pajak yang berbeda. Dalam kasus lain, pos beban mungkin tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Untuk memahami situasi ini, memungkinkan pengguna untuk memprediksi masa depan perusahaan dengan lebih baik. Akibatnya, seringkali terdapat pengungkapan yang ekstensif terkait bagaimana angka beban pajak penghasilan ditentukan. Next, laba per saham. Laba per saham atau LPS atau bahasa Inggrisnya yaitu earnings per share. Laba per saham merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan. Yang pertama, LPS menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh setiap lembar saham biasa. LPS tidak menunjukkan jumlah uang yang benar-benar dibagikan sebagai dividen, melainkan hanya ukuran kinerja. Perusahaan wajib menyajikan informasi laba per saham di bagian depan laporan laba rugi. Perhitungan LPS dilakukan dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen saham preferen, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sebagai contoh, asumsikan Lancer INC melaporkan laba bersih sebesar 350.000 dolar. Perusahaan mendeklarasikan dan membayar dividen preferen sebesar 50.000 dolar untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun tersebut adalah 100 lembar. Maka mendapat laba per sahamnya sebesar 3 dolar. Next, operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan atau discontinued operation sebagai komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau held for sale
dan merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Atau yang ketiga merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu komponen bisnis sebagai operasi yang dihentikan atau dalam kategori laporan laba rugi terpisah. Selain itu, perusahaan melaporkan hasil operasi dari komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Perusahaan menunjukkan dampak dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebagai kategori terpisah, setelah operasi yang berkelanjutan. Next, sebagai ilustrasi, Multiplex Products Inc., sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi, memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik tersebut merugi 300.000 euro atau setelah pajak. Multiplex menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian 500.000 atau setelah pajak. Ilustrasi 4.10 menunjukkan pelaporan operasi yang dihentikan untuk Multiplex yang menampilkan penyajian laporan laba rugi atau income statement untuk operasi yang dihentikan. Yang pertama yaitu ada pendapatan dari operasi yang berlanjut sebesar 20 juta pound. Lalu operasi yang dihentikan yaitu kerugian dari operasi divisi elektronik yang dihentikan setelah pajak sebesar 300.000 pound. Lalu ada kerugian dari pelepasan divisi elektronik setelah pajak 500.000 pound. Totalnya itu ada 800.000 pounds. Dan yang terakhir, pendapatan dari operasi yang berlanjut 20 juta pounds dikurangi operasi yang diberhentikan 800.000 pounds mendapatkan laba bersih sebesar 19.200.000 pounds. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa laba dari operasi berlanjut dan rugi dari operasi yang dihentikan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi. Sehingga pengguna laporan bisa melihat dengan jelas berapa laba dari bisnis yang masih berjalan dan berapa dampak dari operasi yang sudah dihentikan. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk pos tersebut, baik di muka laporan laba rugi maupun di catatan atas laporan keuangan. Next, alokasi pajak dalam periode. Perusahaan melaporkan operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Alokasi pajak untuk pos laporan laba rugi ini disebut alokasi pajak dalam periode atau intra-period tax allocation atau yaitu alokasi dalam suatu periode. Alokasi pajak intra-periode membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami dampak pajak penghasilan terhadap berbagai komponen laba bersih. Misalnya, pembaca laporan keuangan akan memahami seberapa besar beban pajak penghasilan berkaitan dengan laba dari operasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini akan membantu pengguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dengan lebih baik. Selain itu, alokasi pajak intraperiode mencegah pembaca laporan menggunakan ukuran kinerja sebelum pajak ketika mengevaluasi hasil keuangan, dan dengan demikian mengakui bahwa beban pajak pada laporan laba rugi untuk pos berikut. Nah, yang pertama, laba dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan. Konsep umumnya adalah let the tax follow the income atau membiarkan pajak mengikuti laba. Next, operasi yang dihentikan. Jika mengalami keuntungan,
Dalam menerapkan konsep alokasi pajak intraperiode, asumsikan Schindler Company memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar 100.000 euro dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler, Schindler menyajikan informasi berikut dalam laporan laba rugi. Yang pertama, alokasi pajak dalam periode. Keuntungan dari operasi yang dihentikan. Yang pertama, laba sebelum pajak penghasilan 250.000, lalu ada pajak penghasilan dari penghitungan laba sebelum pajak penghasilan yaitu 250.000 euro dikali tarif pajak penghasilan yang ada di eh, asumsi soal sebesar 30%. Lalu ada laba dari operasi yang berlanjut 175.000 euro. Lalu ada keuntungan dari operasi yang dihentikan 100.000 euro. Dikurangi pajak penghasilan yang berlaku 30.000 euro. Hasilnya keuntungan bersih dari operasi yang dihentikan sebesar 70.000 euro. 175.000 euro ditambah 70.000 euro menghasilkan laba bersih 245.000 euro. Next. Jika mengalami kerugian, asumsikan bahwa Schindler Company memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Perusahaan mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 100.000 euro dengan mengasumsikan tarif pajak sebesar 30%. Lalu ilustrasinya ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro, ada pajak penghasilan 75.000 euro, yaitu penghitungan dari laba sebelum pajak penghasilan 250.000 euro dikali tarif pajak sebesar 30%. Laba dari operasi yang berlanjut, lalu ada rugi dari operasi yang dihentikan, dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku. Rugi bersih dari operasi yang dihentikan yaitu sebesar 70.000 euro dan menghasilkan laba bersih 105.000 euro. Perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis sebagai operasi yang dihentikan. Dalam kategori laporan laba rugi tersendiri, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Perusahaan melaporkan hasil operasi dari komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Lalu perusahaan menunjukkan dampak operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori yang terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Next, next. Sebelumnya. Perusahaan juga dapat melaporkan pengaruh pajak atas pos operasi yang dihentikan dengan cara pengungkapan catatan seperti yang diilustrasikan berikut ini. Catatan pengungkapan alokasi pajak dalam periode, yaitu laba sebelum pajak penghasilan, 250.000 euro, lalu ada pajak penghasilan 75.000 euro, laba dari operasi yang berlanjut 175.000 euro, rugi dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku. Catatan satu yaitu 70.000 euro. Catatan satu maksudnya adalah selama tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian atas penghentian operasi tersebut sebesar 70.000 euro. Bersih dari pengurangan pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000 euro dan menghasilkan laba bersih 105.000 euro. Next. Alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Ketika perusahaan membuat laporan laba rugi, konsolidasi, IFRS mewajibkan agar laba bersih dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dicatat di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Asumsikan bahwa Bohong Company memiliki lebih dari 50% saham biasa dari LTM Group.
Dalam hal ini, bohong disebut entitas induk dan LTM Group disebut sebagai entitas anak. Oleh karena itu, kepemilikan sahamnya bohong memiliki hak pengendalian atas LTM. Bohong memperoleh 70% dari saham beredar grup LTM. Karena bohong memiliki lebih dari 50% LTM, ia menggabungkan hasil keuangan LTM dengan miliknya sendiri. Laba bersih konsolidasi kemudian dialokasikan untuk presentase kepemilikan pemegang saham pengendali atau bohong dan non-pengendali di LTM. Next. Dengan kata lain, dalam pengaturan ini, kepemilikan LTM dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu pemegang saham mayoritas yang diwakili oleh pemegang saham pengendali, dan yang kedua, pemegang saham non-pengendali atau kadang-kadang disebut sebagai pemegang saham minoritas yang diwakili oleh pemegang saham yang bukan bagian dari grup pengendali. Bohong menyusun laporan laba rugi konsolidasi dan IFRS mewajibkan laba bersih dialokasikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Contoh bagaimana bohong melaporkan kepentingan non-pengendalinya ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Yang pertama ada pendapatan bersih yang didistribusikan pada pemegang saham bohong, yaitu $120.000 sebagai pemegang saham pengendali 70% dan kepentingan non-pengendali $44.489 yang memiliki 30% saham LTM Group yang disebut sebagai non-controlling interest atau alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Next. Kemudian ada ringkasan. Yang pertama, jenis situasi ada pendapatan penjualan atau jasa, yaitu kriteria pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contohnya itu pendapatan penjualan, pendapatan jasa, dan penempatan pada laporannya itu bagian penjualan atau pendapatan. Lalu ada beban pokok penjualan. Beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan. Pada perusahaan dagang, beban pokok penjualan, pada perusahaan jasa, biaya jasa. Lalu penempatan pada laporannya dikurangkan dari penjualan untuk memperoleh laba bruto atau pendapatan jasa. Beban penjualan dan administrasi, yaitu beban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa, yaitu gaji penjualan, pengangkutan, sewa, penyusutan, utilitas. Lalu penempatan pada laporannya itu dikurangkan dari laba bruto jika pendekatan fungsi beban yang digunakan, beban penyusutan dan amortisasi, serta biaya tenaga kerja yang harus diungkapkan. Next. Lalu jenis situasinya ada pendapatan dan beban lainnya, keuntungan dan kerugian serta pendapatan dan beban tambahan lainnya. Keuntungan atas penjualan aset jangka panjang, kerugian penurunan nilai atas aset tak berwujud, pendapatan investasi, dividen, dan pendapatan bunga. Kerugian akibat kecelakaan. Lalu dilaporkan sebagai bagian laba dari operasi. Lalu ada beban pokok penjualan, beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan. Pada perusahaan dagang, beban pokok penjualan pada perusahaan jasa, biaya jasa. Dikurangkan dari penjualan untuk memperoleh laba bruto atau pendapatan jasa. Lalu ada biaya pendanaan, memisahkan biaya pendanaan dari biaya operasi. Lalu contohnya itu beban bunga. Lalu dilaporkan pada bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba sebelum pajak penghasilan. Next. Lalu ada pajak penghasilan, yaitu pungutan yang dikenakan oleh badan pemerintah dengan dasar penghasilan. Pajak yang dihitung atas laba sebelum pajak penghasilan dilaporkan pada bagian terpisah antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba neto. Lalu ada operasi yang dihentikan.
komponen dari perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai pos yang dimiliki untuk dijual. Contohnya itu penjualan oleh perusahaan yang terdiversifikasi dari divisi utama yang mencerminkan aktivitas pada industri elektronik, yaitu lalu ada distributor makanan yang menjual grosir kepada supermarket memutuskan untuk menghentikan divisi wilayah geografis utama. Lalu penempatan pada laporannya itu melaporkan keuntungan atau kerugian pada operasi dihentikan setelah dikurangi pajak dalam bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba neto. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perubahan dan kesalahan akuntansi. Next. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dalam akuntansi sering terjadi dalam praktik karena peristiwa atau kondisi penting mungkin masih diperdebatkan atau belum pasti pada tanggal laporan. Salah satu jenis perubahan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perubahan dalam prinsip akuntansi tersebut meliputi perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata atau perubahan dalam akuntansi. Kontrak konstruksi dari metode presentase penyelesaian menjadi metode kontrak selesai. Perusahaan mengakui perubahan prinsip akuntansi dengan melakukan penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian tersebut menjanjikan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan prinsip yang baru diadopsi. Perusahaan mencatat dampak kumulatif dari perubahan tersebut untuk periode-periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal tahun yang disajikan. Next. Contoh kasusnya yaitu Gaubert INC yang mulai beroperasi pada tahun 2017 memutuskan pada bulan Maret 2019 untuk beralih dari metode FIFO ke metode penetapan harga persediaan rata-rata tertimbang. Laba Gaubert sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2019 adalah $30.000. Ilustrasi berikut menyajikan data laba sebelum pajak untuk tahun 2017 dan 2018 dalam contoh perhitungan perubahan dalam prinsip akuntansi. Yaitu pada tahun 2017, jika perusahaan menggunakan FIFO, nilai persediaannya adalah $40.000. Jika menggunakan weighted average, nilainya $35.000, selisihnya $5.000. Pada tahun 2018, Vivo menghasilkan $30.000, sedangkan weighted average menghasilkan $27.000, selisihnya $3.000. Total selisih untuk 2 tahun tersebut adalah $8.000. Ilustrasi ini menunjukkan dampak perubahan prinsip akuntansi atau misalnya dari Vivo ke weighted average atau rata-rata tertimbang terhadap laporan keuangan. Selisih 8.000 inilah yang harus dipertimbangkan dalam penyesuaian retrospektif ketika perusahaan mengubah prinsip akuntansi. Next. Lalu ilustrasi berikut menunjukkan informasi yang disajikan Gaubert dalam laporan laba rugi komparatifnya berdasarkan tarif pajak 30%. Pendapatan sebelum pajak penghasilan didapat dari rata-rata tertimbang pada ilustrasi sebelumnya. Penghitungan pajak pendapatan 2017 yaitu 35.000 dikali 30% hasilnya $10.500. Lalu 2018 27.500 dikali 30% hasil 27.000 dikali 30% hasilnya 8.100, dan tahun 2019 $30.000 dikali 30% hasilnya $9.000. Pendapatan sebelum pajak penghasilan dikurangi pajak pendapatan menghasilkan laba bersih tahun 2017 yaitu 24.500
tahun 2018 18.900 dan tahun 2019 sebesar $21.000. Dengan pendekatan retrospektif, perusahaan menyusun kembali angka pendapatan tahun-tahun sebelumnya dengan metode yang baru diadopsi. Pendekatan ini menjaga keterbandingan antar tahun ketika perusahaan mengubah prinsip akuntansi. Contohnya dari metode FIFO ke metode rata-rata tertimbang. Maka laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan kembali atau restate agar konsisten dengan prinsip yang baru. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih komparatif antar periode dan pembaca laporan bisa memahami dampak perubahan prinsip akuntansi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Baik, saya akan melanjutkan dari Amelia. Selanjutnya itu ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi merupakan hal yang melekat dalam proses akuntansi. Misalnya, perusahaan memperkirakan masa manfaat dan nilai residu aset yang dapat disusutkan, piutang tak tertagih, keuangan persediaan, dan jumlah periode yang diharapkan akan mendapat manfaat dari pengeluaran tertentu. Perusahaan mencatat perubahan estimasi pada periode perubahan. Perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif. Ilustrasi. Asumsikan DuPage Materials AG secara konsisten mengestimasi beban piutang tak tertagihnya sebesar 1% dari piutang usaha. Namun pada tahun 2019, DuPage menetapkan bahwa mereka harus merevisi estimasi piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2%, atau menggandakan persentase tahun sebelumnya. Tingkat 2% diperlukan untuk mengurangi piutang usaha menjadi nilai realisasi bersih. Next. Pembahasan penggunaan 2% menghasilkan beban piutang tak tertagih sebesar $240.000 atau 2 kali lipat dari jumlah beban yang menggunakan estimasi suku bunga 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Bad debt expense pada allowance for doubtful accounts sebesar $240.000. DuPage memasukkan seluruh perubahan estimasi dalam pendapatan tahun 2019 karena dampak perubahan tersebut tidak memengaruhi periode mendatang. Koreksi kesalahan. Kesalahan terjadi sebagai akibat dari pertama, kesalahan matematis, kedua, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, ketiga, penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Koreksi kesalahan. Perusahaan mengoreksi kesalahan dengan membuat entry yang tepat dalam akun dan melaporkan koreksi tersebut dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan diperlakukannya sebagai penyesuaian periode sebelumnya, serupa dengan perubahan prinsip akuntansi. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan pada tahun ditemukannya. Mereka melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan.
Jika perusahaan menyusun laporan keuangan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya untuk memperhitungkan dampak kesalahan tersebut. Ilustrasi koreksi kesalahan. Pada tahun 2019, Tesang menetapkan bahwa mereka secara keliru melebih-lebihkan piutang usaha dan pendapatan penjualan sebesar 100.000 dolar. Pada tahun 2018, pada pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Tesang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan ini. Abaikan pajak penghasilan. Laba ditahan pada piutang usaha sebesar 100.000 dolar. Laba ditahan di debit karena pendapatan penjualan dan demikian laba bersih. Dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Piutang usaha dikredit untuk mengurangi saldo yang dilebih-lebihkan ini ke jumlah yang benar. Ringkasan. Jenis situasi pertama, perubahan prinsip akuntansi. Kriteria perubahan dari prinsip akuntansi berlaku umum yang satu ke prinsip yang lain. Contohnya, perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata. Penempatan pada laporan laba rugi, menyusun kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya atas dasar yang sama sebagai prinsip yang baru diadopsi. Kedua, perubahan estimasi. Koreksi dan penyusutan berulang yang biasa. Perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur manfaat peralatan, aset tak berwujud, perubahan estimasi liabilities untuk biaya garansi, pajak penghasilan, pembayaran gaji. Menyajikan perubahan hanya untuk akun yang terpengaruh, tidak disajikan setelah dikurangi pajak. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Kesalahan, penyalahgunaan fakta. Contohnya kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan beban. Menyajikan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Laporan ekuitas terkait. Return Earnings Statement. Laporan laba ditahan menunjukkan perubahan saldo laba ditahan perusahaan dalam suatu periode. Perubahan ini bisa meningkatkan atau mengurangi saldo laba ditahan. Jika meningkatkan, pertama, laba bersih yang diperoleh perusahaan. Kedua, perubahan prinsip akuntansi jika hasilnya menambah laba. Ketiga, penyesuaian dari periode sebelumnya yang bersifat menambah. Jika menurunkan, pertama, rugi bersih. Kedua, pembayaran dividen tunai atau pembagian dividen saham. Ketiga, perubahan prinsip akuntansi jika hasilnya mengurangi laba. Keempat, penyesuaian dari periode sebelumnya yang bersifat mengurangi. Pada ilustrasi tersebut, sebelumnya menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Anda menemukan kesalahan sebesar 50.000 setelah pajak yang menyebabkan persediaan tahun 2018 terlalu dilebihkan. Persediaan yang terlalu tinggi menyebabkan COGS lebih rendah sehingga laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2018. Batasan return earnings.
Perusahaan bisa memindahkan sebagian saldo laba ke akun saldo laba dicadangkan, yaitu laba yang penggunaannya sudah ditentukan atau dibatasi. Saldo laba biasanya dibagi menjadi dua jenis. Pertama, saldo laba bebas. Laba yang tidak dibatasi penggunaannya bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Kedua, saldo laba dicadangkan. Laba yang sudah ditentukan penggunaannya sehingga terbatas. Jumlah dari kedua bila digabung akan sama dengan total saldo laba perusahaan. Comprehensive Income Statement. Laba rugi komprehensif adalah laporan yang menunjukkan semua perubahan ekuitas modal dalam suatu periode, kecuali berasal dari investasi pemilik atau pembagian dividen kepada pemilik. Isi laba rugi komprehensif meliputi semua pendapatan dan keuntungan perusahaan, semua beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, keuntungan dan kerugian lain yang tidak dimasukkan dalam laba bersih, misalnya selisih kurs, keuntungan atau kerugian investasi tertentu. Perusahaan dapat menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain dengan dua pilihan cara. Pertama, pendekatan satu pernyataan, one statement approach. Laporan laba rugi disajikan berlanjut langsung sehingga pendapatan komprehensif lain, sehingga semua informasi ada dalam satu laporan. Kedua, pendekatan dua pernyataan, two statement approach. Laporan laba rugi bersih disajikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan laporan pendapatan komprehensif lain dalam laporan terpisah, tetapi tetap berurutan. Pada ilustrasi tersebut, one statement approach, keuntungan, tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan, kerugian, menjadikan laba neto sebagai subtotal dalam laporan. Pada ilustrasi tersebut, two statement approach, penyajian laporan laba rugi komprehensif secara terpisah dalam laporan keuangan memperlihatkan bahwa laba maupun rugi yang dikategorikan sebagai penghasilan komprehensif lain memiliki kedudukan yang setara dengan laba rugi konvensional. Dengan memulai laporan laba laba bersih, maka terlihat jelas keterkaitan antara laporan laba rugi komprehensif dengan laporan laba rugi biasa. Laba bersih ditampilkan sebagai subtotal dalam laporan. Statement of Change in Equity. Ekuitas umumnya terdiri dari pertama, modal saham biasa, kedua, saldo laba, ketiga, premi saham biasa, keempat, saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah akumulasi pendapatan komprehensif lain untuk periode tersebut, kontribusi penerbitan saham, dan distribusi dividen kepada pemilik. Rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Pada ilustrasi tersebut,
Perusahaan memiliki saldo akun ekuitas pada awal 2019 sebagai berikut. Modal saham Modal saham biasa sebesar 300.000 dolar, saldo laba sebesar 50.000 dolar, dan akumulasi penghasilan kompresif lain sebesar 60.000 dolar. Terkait dengan keuntungan yang belum realisasi akibat pemilikan atas efek ekuitas non-trading, tidak ada perubahan dalam akun modal saham biasa yang terjadi selama tahun berjalan. Dividen tunai selama periode tersebut adalah sebesar 10 dolar, 10.000 dolar. Terlepas dari format tampilan yang digunakan, Jill melaporkan akumulasi penghasilan kompresif lain, accumulated other comprehensive income, sebesar 90.000 dolar di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai chapter 4 ini. Pada kesempatan kali ini, kami berharap penjelasan yang kami berikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kami menyadari masih banyak hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut sehingga kami terbuka untuk pertanyaan, masukan, dan saran. Masukan tersebut tentunya akan membantu kami memperdalam pemahaman. Terima kasih atas perhatian waktu dan kesempatan. Semoga presentasi ini bisa jadi nilai positif dan bahan pertimbangan yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.